Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat belajarnya, dijaga sholat 5 waktunya. Jangan lupa sholat duha juga harus tetap dijalankan dengan baik, agar kalian selalu menjadi anak yang soleh, soleha dan membanggakan kedua orang tua kalian. Nah, anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu kemarin tentang hak dan kewajiban. Kita akan belajar fokus di pelaksanaan hak pada hari ini. Tapi Ustazah juga akan mereview sedikit tentang apa yang sudah kalian pelajari pada minggu lalu, yaitu pengertian hak dan kewajiban, pengertian tanggung jawab, serta pelaksanaan hak kewajiban. Nah, kita mulai ya. Kita ucapkan basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anakku, kita mulai pertemuan hari ini. Semoga kalian tetap semangat dan jangan di skip videonya ya, biar kalian tahu pelajaran Ustazah hingga akhir. Semoga kalian memahaminya dengan baik dengan cara menonton videonya sampai selesai. Nah anak-anakku, nanti juga Ustazah akan tampilkan slide. Jadi kalian bisa melihat video Ustazah berbicara dan juga tampilan PPT yang akan Ustazah gabung menjadi satu. Hari ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak. Nah, apakah kalian masih ingat apa itu hak? Pada pertemuan pertama setelah rapor sisipan, kalian sudah belajar apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima setelah melakukan kewajiban. Nah, ada beberapa pertanyaan juga yang sering Ustazah temui mengenai pelaksanaan hak. Apakah seseorang yang tidak melakukan kewajibannya berhak mendapatkan sesuatu? Jawabannya tidak. Semua harus berjalan dengan seimbang. Setelah kita melakukan kewajiban, kita bisa berhak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Nah, contohnya apa? Nanti Ustazah jelaskan pada menit selanjutnya, kalian bisa ikuti. Nah, sebenarnya sejak kapan kita bisa memperoleh hak? Ada yang bisa jawab? Kita memperoleh hak sejak kita lahir. Sebelum kalian lahir di dunia, kalian dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat rahim ibu kalian. Nah, selama 9 bulan kalian berkembang, kalian bertumbuh lewat perut ibu kalian. Nah, di situ kalian sudah memperoleh hak. Hak apa yang bisa kalian dapatkan? Hak untuk hidup. Kalian berhak untuk hidup, meskipun hidupnya di dalam rahim. Nah, selanjutnya Ustazah juga telah menerangkan jenis-jenis hak. Jenis-jenis hak ini sama dengan jenis kewajiban, jadi hampir sama. Nah, di jenis hak ini kalian bisa mendapatkan hak pada 3 lingkungan. Yang pertama, hak di rumah. Yang kedua, hak di sekolah. Yang ketiga, hak di masyarakat. Nah, ini Ustazah sudah pernah menjelaskan pada pertemuan berikutnya. Harusnya kalian sudah paham. Hak di rumah. Ustazah akan berikan contohnya. Apa yang bisa kita dapatkan di rumah. Nah, di rumah kalian tidak sendirian kan? Pasti ada orang tua ataupun ada kakak atau adik di rumah. Nah, semua anggota keluarga ini mempunyai hak. Haknya berbeda-beda karena kedudukan tiap anggota keluarga pun berbeda. Hak yang didapatkan ayah dan anak berbeda. Ibu dan ayah juga berbeda. Jadi sesuai dengan kedudukan yang ada di dalam rumah tangga. Nah, karena kedudukan ayah lebih tinggi, karena dia berposisi sebagai kepala keluarga, juga pasti berbeda dengan hak yang didapatkan oleh anak dan ibu. Ustazah ambil contoh satu, yaitu hak ayah ketika di rumah. Ayah sudah bekerja dari mulai hari Senin sampai Sabtu misalnya, atau sampai Jumat. Nah, selama proses dia bekerja, itu untuk siapa? Untuk keluarga, yaitu mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya.
uang yang didapatkan oleh ayah kalian bisa digunakan untuk membeli makanan, minuman, kemudian kebutuhan rumah tangga, yaitu misalnya hal-hal kecil, minyak goreng, kemudian beras, makanan ya, kemudian pakaian untuk kalian pakai, seragam sekolah, dan macam-macam. Nah, selama proses ayah bekerja 1 minggu itu, hari Senin, Jumat, atau sampai Sabtu itu, ayah kalian juga pastinya harus beristirahat. Nah, contoh di sini, pada hari libur, ayah berhak untuk tidak bekerja dan beristirahat di rumah. Nah, hak ini bisa ayah peroleh karena apa? Karena sudah menjalankan kewajibannya selama hari aktif kerjanya, sehingga dia juga harus berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan, yaitu hari untuk istirahat, hari untuk bisa berkumpul dengan keluarga, bercanda gurau dengan anak dan istrinya, kemudian menikmati waktu libur dengan bersantai dengan keluarga. Itu yang bisa didapatkan oleh seorang ayah ketika dia berada di rumah dan di hari libur. Nah, di sampingnya juga kalian bisa melihat ada hak ibu. Kita baca ya. Mendapat penghormatan dan kasih sayang dari anggota keluarga. Nah, apakah peran ibu di sini sama seperti peran ayah? Jelasnya tidak, karena kewajiban ayah dan ibu pun juga berbeda. Kewajiban utama dari seorang ayah adalah mencari nafkah, sedangkan ibu tidak harus, tugas utamanya tidak harus mencari nafkah, boleh untuk bisa mempermudah, meringankan pekerjaan suami dengan mencari penghasilan tambahan. Tapi tugas utama seorang ibu adalah mengurus anggota keluarganya, mengurus rumah tangganya. Nah, hak ibu mendapat penghormatan dari siapa? Dari ayah dan juga dari anak-anaknya, mendapat kasih sayang, dihormati oleh anak dan juga suaminya. Kita yang terakhir, yaitu hak anak, yaitu mendapat perlindungan dari kedua orang tua. Karena kalian sudah dititipkan oleh Allah melalui ibu kalian dan dilahirkan ke dunia, maka tugas dari orang tua kalian adalah melindungi kalian. Sehingga hak yang bisa kalian dapatkan adalah mendapat perlindungan dari kedua orang tua. Selain itu, mungkin kalian punya contoh lain hak yang bisa didapatkan oleh ayah, ibu, atau anak. Kalian bisa menuliskannya di Google Classroom seperti biasa di komentar. Nanti Ustazah juga akan baca jawaban dari kalian. Kita lanjut ke contoh dari hak yang bisa kalian terima di sekolah. Di sekolah juga sama seperti yang ada di rumah. Ada banyak warga di sekolah, ada siswa, guru, dan juga karyawan. Hak yang diterima oleh masing-masing dari orang yang ada di sekolah pun berbeda. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, karena kedudukannya pun juga berbeda. Nah, hak utama dari seorang siswa adalah belajar tentunya. Maka dia berhak memperoleh pendidikan yang layak di lingkungan sekolah secara rata dan sama dengan teman-teman yang lainnya. Selanjutnya ada hak guru. Kalian bisa baca di slide yang sudah Ustazah tampilkan, yaitu memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Guru pun berhak berkembang ketika ada di dalam lingkungan pekerjaannya, yaitu bisa mendapatkan pendidikan lebih lanjut ataupun mendapatkan penghargaan atas apa yang telah ia kerjakan selama bekerja. Kemudian yang ketiga ada hak seorang karyawan, mendapatkan penghargaan yang sesuai dengan kinerja dan profesinya. Kalau kalian punya jawaban yang lain selain yang Ustazah tampilkan di slide berikut, kalian juga bisa menuliskan pendapat kalian di Google Classroom tentang hak yang bisa didapatkan di sekolah. Tidak hanya siswa saja yang bisa mendapatkan hak, tapi seluruh warga yang berada di sekolah juga berhak mendapatkan hak. Kita beralih ke hak yang bisa didapatkan di lingkungan masyarakat. Nah, khusus pada di lingkungan masyarakat ini Ustazah menyebutkan hanya satu karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan di lingkungan masyarakat. Salah satunya contoh yang Ustazah tuliskan di sini adalah memperoleh rasa nyaman dan aman di lingkungan tempat
tinggal. Pasti kalau kalian di rumah ada yang namanya RT dan RW. RT dan RW juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin yang berada di lingkungan tempat tinggal tersebut dengan cara menjaga keamanan warga yang ada yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, dengan cara apa? Mengadakan ronda. Kemudian, ada pertanyaan, pelaksanaan hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kira-kira kenapa? Ini pun juga sudah Ustazah tuliskan pada pertemuan minggu lalu. Kenapa harus dijalankan secara seimbang? Jawabannya adalah untuk memperoleh hak, seseorang harus melakukan kewajibannya terlebih dahulu. Ustazah sudah pernah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalian telah melakukan kewajiban, berarti kalian juga berhak mendapatkan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi, kalian harus melakukan kewajiban pun dengan baik pula, dengan rasa tanggung jawab, dengan niat yang baik, maka kalian berhak mendapatkan imbalan atas apa yang telah kalian kerjakan. Nah, tujuannya apa sih kira-kira ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban secara baik? Tujuan dari pelaksanaan tersebut adalah untuk menghindari kesenjangan sosial. Kenapa, Ustazah? Nah, tidak mungkin kan seseorang yang telah melakukan kewajiban tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan. Jadi misalnya nih, ada seorang pekerja pabrik yang bekerja di pabrik sepatu. Setiap harinya dia sudah bekerja keras, membuat sepatu dengan baik, dengan rasa tanggung jawab pula, tidak pernah bolos. Maka dia berhak mendapatkan gaji dari pemilik pabrik sepatu tersebut. Nah, ketika pemilik pabrik sepatu tersebut tidak melakukan kewajibannya, yaitu menggaji dari karyawan tersebut, maka mungkin bisa terjadinya protes. Ada kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Baiklah anak-anakku, sekian dulu pelajaran pada hari ini. Semoga kalian memahami materi yang telah Ustazah sampaikan. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung menulis pada komentar Google Classroom atau bisa langsung tanya ke Ustazah. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.